terlalu menumpahkan harapan kepada seseorang. Jadi akhirnya dari situ kayak ya udah deh jalanin aja gitu, nggak yang ngoyo, oh umur udah segini harus dapet jodoh harus ini gitu. Ternyata nyetangnya kaki kan sempat flare up juga. Waktu itu sempet aku brain fog juga. Iya. Kabur dari rumah, masuk mall, dikira orang gila. Sih suka kegiatan ke gala premier film aja sih. Apa sih yang dicari di situ? Kan di kosan sendirian gitu ya, jenuh. Udah nggak apa-apa sambil kontrol, kita handle gitu. Kayak misalkan kamu kontrol, nanti kalau misalkan kamu lagi kayak kambuh, kita bantu. Cuman kan maksudnya orang ngebantu mungkin sehari 2 hari fine gitu ya, tapi kalau terus-terusan juga kan kitanya yang nggak enak ya udah. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan podcast Rari. Kali ini masih bintang tamu yang kemarin kita wawancara. Teman-teman sudah nonton belum podcast yang kemarin? Kalau belum, tonton dulu supaya kita bisa supaya teman-teman tahu nih kelanjutan kisahnya hari ini. Hari ini akan lebih seru. Jadi jangan kemana-mana ya. Kak Wilda, ketemu lagi. Nah, ini akan membahas tentang kehidupan pribadi Kak Wilda ya. Kan kita tahu nih, kalau seorang penyintas rematik autoimun itu tidak bisa lepas dari yang namanya gangguan psikis ya. Walaupun kita dibilang nggak boleh stres, nggak boleh ini, nggak boleh ini, tapi kan yang namanya hidup pasti ada ya masalah. Boleh cerita nih Kak, masalah yang paling menghantam banget apa? Kayaknya masalah paling menghantam terberat tuh di akhir 2022 ya. Lebih ke percintaan. Sebenarnya ini udah masalah yang bukan sekali sih, cuman kayak makin berat ketika salahnya saya tuh apa ya, terlalu menumpahkan harapan kepada seseorang. Terlalu bucin kalau kata sekarang. Iya, karena dianya kayak meyakinkan bahwa pokoknya intinya omongan untuk ke depan tuh menjanjikan lah istilahnya. Jadi kayak udah terlalu menaruh harapan, ternyata tidak bisa dilanjutkan gitu. Jadi kayak berat. Dari 2022 Desember itu aku sampai Oktober 2023 nggak bisa tidur kalau malam. Ini berapa lama sih hubungannya berapa lama? Sudah berapa lama? 8 tahun. 8 tahun? Tapi sempat break 2 tahun. Berarti dari mulai Kak Wilda belum sakit ya? Iya. Oke. Nah, itu yang bikin aku kenapa istilahnya menaruh harapan karena dia meyakinkan kalau aku dulu sama kamu tuh dari sebelum sakit. Masa ya ketika kamu lagi kayak gini aku tinggalin gitu. Berarti sebenarnya dia fine-fine aja ya dengan kondisi Kak Wilda ya? Dari keluarganya. Oke. Ya itu adalah salah satu tantangan kita ya. Bahwa ketika namanya orang mau membina hubungan lebih jauh kan memang tidak hanya menikah dengan orang tersebut, tapi harus dengan keluarganya gitu ya, dengan sekitarnya. Dan ketika salah satu tidak mendukung ya itu memang akan menjadi masalah sebenarnya ya. Nah tergantung nanti bagaimana sih kedua orang ini. Nah aku pengen tahu nih Kak, ini jadinya kakak tidak masalah sebenarnya antara kakak dan pasangan ya, tetapi karena pihak keluarganya tidak setuju sehingga pasangan ini terus kemudian nggak bisa bersama gitu ya. Ini keputusan bersama atau keputusan sepihak dari sana? Sepihak sih. Dari sana ya? Iya, karena jatuhnya dia itu kan anak tunggal, terus cuman tinggal mamahnya, jadi kalau ada apa-apa lebih ngancam. Aduh berat ya. Pokoknya kalau masih sama saya, masuk rumah sakit, nggak makan apa. Jadi kayaknya seolah-olah saya yang membuat mamahnya seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya dia memilih mamahnya. Ya sulit sih Kak. Pilihan yang sulit banget. Terus terang pilihan yang sulit. Jadi bukan ya nggak bisa nyalain siapa-siapa juga, ini kondisinya memang ya seperti ini ya. Tapi percaya nggak sih kalau jodoh nggak akan kemana? Percaya sih, cuman nggak mau percaya banget, takut sakit lagi. Bukan, maksudnya percayanya sama Tuhan. Iya, cuman kayak bisa. Semenjak kejadian itu kayak ya udahlah gitu, nggak yang ngoyo gitu loh Kak.
nggak yang kayak oh harus nih dapet ini gitu. Cuman kan karena kemarin kan sempet yang karena orang tuanya bilang akunya sakit ya, jadi kayak kalau mau kenal lagi sama cowok pun kayak mikir kan, kayak sakit ini kan nggak bisa dihilangkan kan maksudnya. Jadi aku tetap dengan diri aku yang memang aku pun sakit gitu. Jadi aku nggak bisa ngebuang atau membohongi ketika kenal sama laki-laki bahwa aku sehat gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Mending terbuka dari awal ya kan. Jadi akhirnya dari situ kayak ya udah deh jalanin aja gitu, nggak yang ngoyo oh umur udah segini harus dapet jodoh harus ini gitu, enggak sih. Artinya kan bisa cerita sambil tersenyum loh. Mudah-mudahan dari dalam ya. Untungnya ini nggak nangis, biasanya nangis sih. Ya berarti kan udah mulai bisa nerima mungkin ya. Masalahnya waktu kan itu. Pas pertama mungkin sakit ya, tapi tetap masalahnya kan waktu yang akan menyembuhkan kalau seperti itu. Dan tapi tidak menutup diri juga kan kalau ada yang mendekati. Enggak sih sejauh ini. Cuman mungkin emang karena circle-nya juga nggak luas ya, karena udah nggak kerja. Jadi ya pertemanannya sebenarnya itu aja. Nggak masalah, mau teman sedikit nggak masalah. Yang penting kan tahu persis kita dan memang lingkungan yang mendukung gitu loh, daripada temannya banyak tapi ya cuma di permukaan gitu kan. Nah mending nggak apa-apa sih. Terus kan masih berhubungan gitu, masih berteman sama mantan? Enggak ya? Sudah enggak ya? Itu di blog. Oke, baik, lupakan masa lalu. Nah sekarang menatap ke depan. Kak Wilda ini kan sempat bekerja, kemudian karena sakit ya off-nya? Iya, karena sakit nih. Waktu pertama kali Kak Wilda harus berhenti kerja nih, gimana? Ada kekhawatiran kah atau gimana? Wah itu banyak banget kekhawatirannya. Karena aku terbilang anak yang mandiri ya. Yang sebenarnya dari SMA pun udah ngekos karena harus kuliah. Sampai kerja kan karena jadi nakes bagiannya gizi, ada dinas subuh, jadi kayak nggak mungkin kan kalau misalkan pulang pergi dari rumah akhirnya ngekos. Pokoknya dari 2007 tuh aku udah ngekos lah, nggak tinggal di rumah gitu. Pas waktu di RSA ini pun karena emang banyak yang kayak nggak ke cover gitu loh Kak. Aku tuh meskipun udah sakit tuh kerja tuh harus cari tambahan karena ada lab yang nggak di cover, obat-obatan yang nggak full gitu. Terus pas ketika ternyata nyetangnya kaki kan sempat flare up juga, waktu itu sempat aku brain fog juga, kabur dari rumah, masuk mall, dikira orang gila. Pokoknya udah banyak deh, sampai orang tua tuh khawatir kan kayaknya off dulu deh gitu, nggak kerja gitu. Cuman kan akunya ngerasa kalau nggak kerja tuh kayak ngebebanin gitu. Cuman mau nggak mau kan akhirnya oh ya udah deh dilepas. Padahal tempat kerja aku terakhir tuh sempet kayak udah nggak apa-apa sambil kontrol, kita handle gitu, kayak misalkan kamu kontrol, nanti kalau misalkan kamu lagi kayak kambuh kita bantu. Cuman kan maksudnya orang ngebantu mungkin sehari 2 hari fine gitu ya, tapi kalau terus-terusan juga kan kitanya yang nggak enak ya udah akhirnya melepas pekerjaan, fokus berobat. Sekarang kegiatannya apa nih selain berobat dan kontrol itu? Waktu kaki sehat nggak nyerang lutut sih aku masak ya sambil jualan. Oh iya, kan jualan rice box, minuman-minuman tapi masih by WA ordernya. Sama sekarang sih suka kegiatan ke gala premier film aja sih. Apa sih yang dicari di situ? Sebenarnya nyari hiburan ya, karena kan di kosan sendirian gitu ya, jenuh. Terus pas kebetulan waktu itu menang giveaway juga kan buat nonton duluan film gitu. Serunya tuh kalau di bioskop kan tanpa artisnya nih, tanpa pemainnya. Nah kalau di gala premier itu kan pemainnya ada gitu. Terus mereka cerita kayak behind the scene filmnya, kayak apa seru-seruan tanya jawab kayak gitu. Itu sih gitu yang didapat. Oke. Ada film yang ini banget nggak? Memotivasi banget nggak? Kayaknya ada yang ngangkat tentang lupus ya waktu itu, yang Terima Kasih Cinta nggak sih Kak? Pernah nonton nggak? Enggak. belum tentang lupus. Nonton juga? Iya, aku nonton waktu itu. Yang dia kena lupus dari dia masih SMP atau SMA gitu, tapi dia mendapatkan pasangan yang menerima, terus keluarga yang support. Terus ada lagi film
di 2021 atau 2022 ya, yang apa sih judulnya, aku lupa deh. Pokoknya ada tentang autoimun juga. Iya, yang udah tahu nih si pacarnya sakit, dia tetap nikahi dan cuman selang berapa jam pasangannya meninggal. Oh Selesai. Itu kanker, cancer apa autoimun? Aku lupa, cancer atau autoimun gitu, pokoknya antara itu. Oke. Berarti kan pembelajaran itu bisa didapat dari mana aja ya, dari hobi, walaupun dari sebuah film ya. Tapi kalau memang pesannya nyampe, itu bisa jadi motivasi juga ya. Benar. Terus kemudian dari tadi Kak Wilda, keahlian Kak Wilda, harus off pekerjaan tapi masih tetap bisa berkarya karena dia punya keahlian memasak dan bisa dipasarkan by online ya. Semoga makin banyak yang pesen amin. Dan bisa menjadi biar lahan dulu biar bisa mulai lagi. Iya betul, bisa jadi lahan rezeki juga ya. Jadi pesannya nih Kak buat teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami hal seperti Kak Wilda. Pesannya apa ya? Intinya banyak banget sih, soalnya. Intinya sih semangat. Terus jangan pernah nyerah, apalagi putus obat dan putus kontrol ya. Terus jangan hirauin di luar gitu, kayak ngomong ini ngomong itu gitu ya, abaikan, walaupun memang pasti namanya manusia kepikirannya. Tapi balik lagi, kalau kitanya yang kepikiran itu ganggu banget psikis kita kan, untuk keluhan-keluhan, dan keluhan itu tuh pasti bakalan muncul kalau kitanya tuh emang bener-bener mikirin, iya sih itu ngomongin ini gitu kan, jadinya ke-trigger kan. Jadi ya udah abain gitu. Yang penting tuh di dalam dirinya tuh niat kalau harus sembuh, harus, mungkin kalau dibilang sembuh enggak ya, maksudnya harus stabil, harus bisa remisi, walaupun remisi juga bonus gitu ya Kak. Intinya jangan terlalu dipikirin, dan balik lagi, kalaupun emang nggak ada yang support system itu balik ke diri sendiri aja. Iya, Kak Wilda sempat cerita sebenarnya teman-teman kalau keluarganya memang kurang mensupport ya, tapi Kak Wilda ini dapat supportnya justru dari teman-teman yang sesama penyintas rematik autoimun ya. Beliau ini pembawaannya ramah, gampang kenal sama orang, jadi ini jadi banyak temennya, dan dari situlah Kak Wilda mendapatkan support dari sekitarnya. Jadi jangan pernah merasa sendiri ya teman-teman, meskipun mungkin support dari keluarga tidak didapatkan, tapi kita bisa memulai kok dengan memperhatikan orang lain. Nanti kita akan mendapatkan juga perhatian yang sama, gitu ya Kak Wilda. Terima kasih banget atas kehadirannya, semangat terus, walaupun saya tahu itu nggak gampang, naik turunnya Kak Wilda kurang lebih saya tahu, dan saya mau tahu selamat untuk sampai titik ini, bisa tersenyum, bercerita sama kita. Udah tak sediain tisu teman-teman, siapa tahu dia mau nangis. Karena emang anaknya gampang banget nangis. Tapi ternyata tidak kan, berarti Kak Wilda sudah mulai berdamai dengan kondisi. Ya namanya jodoh, rezeki dan kematian itu sudah ada yang mengatur. Saya yakin tetap ada bagian terbaik yang untuk Kak Wilda nanti, kapanpun itu. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Makasih ya. Sama-sama Kak. Pokoknya sehat terus. Lupus itu serius, tetapi harapan tidak boleh putus oleh lupus.